Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa sharing lagi kegiatan budgeting aku, yang dimana maksud tujuan aku sharing kegiatan ini bukan maksud ria ataupun pamer, melainkan aku hanya ingin sharing kegiatan budgeting atau caraku mengelola keuangan. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih, apa kabar buat teman-teman semua yang ada di rumah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan tentunya semoga wishlist kita di tahun ini bisa segera tercapai ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, langsung aja seperti video sebelumnya yang udah teman-teman udah nonton ya. Aku udah bikin anggaran bulanan di bulan Mei, dan kali ini aku akan cash stuffing di bulan Mei ya teman-teman. Di sini untuk anggaran bulanannya bisa teman-teman lihat. Ada pengeluaran wajib yang dimana totalnya 800.000, kemudian pengeluaran rutin totalnya 425.000, kebutuhan hidup 820.000, dan sinking fund 95.000. Dan untuk total pengeluaran rutin, kebutuhan hidup dan sinking fund itu totalnya yaitu sebanyak 1.340.000 ya teman-teman. Ini belum termasuk tabungan berjangka. Nah, untuk tabungan berjangka ini aku buat untuk beberapa hal atau untuk keperluan lain yang lebih penting ya. Jadi aku membuat tabungan berjangka ini fungsinya untuk memudahkan aku belajar lagi untuk lebih konsisten ya teman-teman. Nah tentunya untuk tabungan berjangka ini budgetnya 500.000, itu aku buatkan sebagai slip ya teman-teman, bukan non cash, jadi aku simpan di ATM. Nah mudah-mudahan cara ini bisa membuat aku menabungnya itu lebih konsisten lagi ya teman-teman, karena ini insya Allah untuk akhir tahun akan digunakan gitu teman-teman. Nah untuk arisan bulanan ini juga udah aku kasih, makanya nggak aku masukin anggaran sini karena itu masuknya cash juga dan langsung aku kasihkan. Kemudian untuk tabungan lebaran, nah untuk tabungan lebaran budgetnya 100.000. Di sini udah aku pisahkan ya teman-teman. Nah ini dia, cuman aku belum buat trackernya, belum buat apa-apa, jadi masih kosongan. Oke lanjut, di sini kita lanjut ke pengeluaran rutin, kebutuhan hidup dan sinking fund ya teman-teman. Nah lanjut, di sini untuk dompetnya aku gunakan lagi dompet coklat yang aku punya ya teman-teman. Yang biasanya aku bulan kemarin itu menggunakan amplop ya. Nah untuk sekarang aku mau gunain lagi dompetnya. Oke langsung aja ya teman-teman tanpa panjang lebar. Nah lanjut untuk kategori yang pertama, di sini aku masukin ke kebutuhan hidup dulu yang lebih sering digunakan, makanya aku simpan di paling depan. Meskipun di sini rinciannya bisa teman-teman baca, tapi di sini untuk stikernya aku udah acak lagi ya sesuai dengan kebutuhan aku. Oke lanjut, untuk budget lauk pauk itu anggarnya 420.000 selama 1 bulan, atau dibagi 4 atau dibagi 4 minggu, yang dimana per minggunya itu 105.000 ya teman-teman. Nah mungkin buat kalian yang masih aneh, kok bisa sih uang 150.000 tuh kan aku salah teman-teman, mohon maaf aku kurang connect. Nah untuk anggaran 105.000 di setiap minggunya kok bisa cukup sih? Nah sebenarnya ini tuh bahkan bisa lebih teman-teman kalau aku menggunakan metode food preparation, karena untuk menggunakan metode food preparation aku hanya butuh budget kurang lebih 70-80.000 aja teman-teman dalam 1 minggu. Nah tetapi keadaan tidak memungkinkan, yang dimana qadarullah kulkas aku ya teman-teman itu rusak chillernya bawahnya. Jadi kalau misalkan nyimpen sayuran atau makanan itu benar-benar cepat basi dalam waktu 1 hari. Jadi kayak berasa di suhu ruang aja gitu teman-teman. Dingin sih dingin, cuman gimana ya, jadi intinya kalau naruh makanan tuh nggak pernah awet gitu. Nah aku makanya pengen banget teman-teman punya kulkas baru, cuman ya tetap aku harus bisa menahan keinginan dengan cara aku merubah metode masak ini menjadi 2 hari sekali aku belanja teman-teman. Jadi kayak misalkan aku belanja 30.000 atau 20.000 itu untuk 2 hari teman-teman. Jadi benar-benar aku harus bisa menyesuaikan juga. Jujur benar-benar menurut aku metode food preparation itu bisa benar-benar menghemat budget. Selain menghemat budget teman-teman, tentunya kita tuh bisa menghemat
waktu juga. Jadi kita nggak usah mikir lagi mau masak apa, mau belanja apa gitu kan. Jadi yang ada stok aja di kulkas gitu. Tapi qadarullah ya balik lagi karena kulkas aku rusak, jadi aku harus belanja harian atau belanja 2 hari sekali gitu. Nah oke, mungkin segitu aja sedikit cerita aku dengan budget lauk pauk. Next, untuk anggaran kategori groceries aku anggarkan 150.000. Di sini aku mau pakai receh ya teman-teman. Sebagian kita hitung dulu: 5, 100, 120, 30, 40, 50. Ini dia untuk anggaran grocery 150.000. Mungkin buat kalian aneh, kok grocery cukup hanya 150.000. Jadi teman-teman, di awal bulan kemarin karena benar-benar kebutuhan hidup aku udah pada kebutuhan hidup lagi. Untuk kebutuhan dapur atau seperti sabun lain sebagainya itu udah habis teman-teman. Makanya aku udah belanja duluan sebanyak 100.000 untuk mengcover barang-barang stok yang kosong. Nah makanya untuk sekarang aku hanya hanya menganggarkan 150.000 aja. Next, untuk anggaran bensin seperti biasa ya teman-teman, aku hanya anggarkan 60.000, yang dimana di setiap minggunya itu sebanyak 15.000. 3, coba kita hitung dulu: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah ini untuk anggaran bensin ya teman-teman. Yang buat teman-teman yang belum tahu kenapa hanya cukup 60.000 dalam 1 bulan, karena motor aku tuh alhamdulillah ya teman-teman, masya Allah banget, itu hemat bensin. Karena kan motor Supra atau motor bebek kalian tahu lah ya. Nah itu tuh benar-benar hemat, dan 15.000 itu kalau ngisi di pom itu aku cukup sampai 4-5 hari gitu teman-teman. Untuk Sabtu Minggu kalau misalkan gak cukup gimana gitu. Nah karena kan sekarang aku lebih sering dipakainya untuk COD ya. Kalau misalkan ke PAUD kan untuk ngajar, karena kan jaraknya juga gak terlalu jauh, itu udah cukup 1 minggu. Karena ditambah aku sekarang COD dan sering mengantarkan makanan saat berjualan, nah aku biasanya ngambil anggaran dari keuntungan laba dagang gitu. Jadi masuknya ke modal juga, aku ganti untuk anggaran bensin ini. Next, untuk anggaran budget gas dan sampah aku anggarkan sebanyak 40.000 ya teman-teman. Yang dimana di setiap satu kategorinya itu 20.000, gas 20.000 dan sampah 20.000. Lanjut lagi untuk keperluan anak. Nah, di sini untuk keperluan anak atau kebutuhan dia ya teman-teman, seperti skincare, kemudian sabun dan lain sebagainya, aku hanya anggarkan sebanyak 50.000. Karena kebetulan parfum abang dan minyak rambutnya udah habis. Tapi untuk minyak telon dan lain sebagainya, sabun juga alhamdulillah masih banyak. Next, untuk anggaran listrik, di sini untuk anggaran listrik aku anggarkan sebanyak 75.000. Mudah-mudahan bisa cukup ya teman-teman, karena kan seperti berita-berita yang sudah menyebar, yang dimana anggaran listrik ini sudah melonjak naik. Dan bahkan mungkin kalau aku ngerasanya kok lebih sering gitu ya ngisi token listrik. Nah tapi kalau untuk yang tagihan itu pas akhir bulan tagihannya langsung membludak naik teman-teman. Aku pikir pemakaian aku ya teman-teman yang boros ya, ternyata emang si listriknya itu yang naik gitu. Jadi kayak pemakaian segitu-gitu aja, cuman KWH-nya mungkin dinaikin, jadi lebih cepat habis gitu. Nah untuk anggaran listrik ini aku anggarkan 75.000, mudah-mudahan cukup. Kalau misalkan nggak cukup, mungkin aku bisa mengcover dari dana tak terduga ya. Next, lanjut untuk anggaran wifi. Di sini aku anggarkan sebanyak 150.000 ya teman-teman. Nah ini untuk wifi bisa langsung dibayarkan sekarang, cuman untuk tagihannya itu di tanggal 25. Makanya aku biasanya bayarnya di minggu ketiga mendekati tanggal 25. Kemudian lanjut di sini untuk paket data atau kuota aku anggarkan 30.000. Ini alhamdulillah udah cukup ya teman-teman 1 bulan. Ya kadang ada kurangnya karena mungkin sekarang aku lebih sering keluar untuk COD dan sebagainya, dan bahkan
di sekolahan pun kadang jaringannya tuh agak lemot teman-teman. Jadi kalau misalkan nyari materi atau bahkan lagi rapat itu benar-benar membutuhkan paket data atau kuota. Oke teman-teman, aku sebelumnya mohon maaf banget ini karena aku bikin case stuffingnya itu di pagi hari, dan tentunya ini abang tuh lagi di luar dan aku di atas di luar jalan, cuman masuk suaranya mungkin ke sini. Jadi mohon maaf kalau misalkan kalian sedikit terganggu. Next, lanjut lagi untuk anggaran pegangan. Di sini pegangan tuh diganti dengan kategori dana tak terduga ya teman-teman, sebanyak 70.000. Nah, di sini untuk anggarannya mungkin aku pakai yang ini aja ya. 70.000 anggarannya. Nah, ini dia. Ini untuk mengcover kalau misalkan ada anggaran beberapa dana tak terduga yang harus dikeluarkan di bulan ini ya. Mudah-mudahan anggaran segini tuh cukup teman-teman. Amin. Next, lanjut lagi untuk budget snack atau budget jajan anak. Nah, di sini aku anggarkan sebanyak 150.000. Untuk anggaran snack ini untuk keperluan jajan abang ya. Ntar aku hitung dulu. 150.000, 20, 30, 40, 50. Kita hitung lagi ya teman-teman. Di sini ada 50, 100, 110, 20, 30, 40, 50. Nah, ini udah cukup ya teman-teman, anggarannya sebanyak 150.000. Kenapa untuk snack aku simpan ke belakang? Karena aku sebisa mungkin ya teman-teman untuk bisa menahan budget jajan ini, atau mungkin bisa meng-cut lagi budget jajan ini. Lanjut untuk kebutuhan wife atau kebutuhan istri. Ini untuk pegangan aku selama 1 bulan, seperti skincare atau bahkan KB bulanan ya teman-teman. Aku bisa ngambil anggarannya dari sini. Lanjut lagi di sini untuk dana servis nggak aku anggarkan. Kemudian dana sosial ini udah ya teman-teman, termasuk giving juga orang tua atau adik. Ini udah aku anggarkan juga. Kemudian lanjut untuk dana kesehatan, ini nggak aku anggarkan untuk bulan ini, mudah-mudahan bulan depan itu bisa ya, amin. Next, untuk budget arisan ini udah aku keluarkan budgetnya ya, sebanyak 200.000. Itu langsung aku kasih ke yang pegang arisannya, langsung aku setorkan. Kemudian lanjut lagi di sini ada sinking fund. Nah, untuk sinking fund ini budgetnya 95.000. Ini belum dibagi ya teman-teman, jadi nanti mungkin aku bisa menyesuaikan lagi di setiap minggunya. Nah, mungkin buat kalian yang belum tahu, sinking fund yang aku punya untuk sementara kali ini hanya ada 3 kategori. Yang pertama dana darurat, family time, dan home living. Nah, untuk dana darurat ini tentunya untuk keadaan darurat ya teman-teman. Meskipun aku ada tabungan utama, tapi dana darurat tetap harus dianggarkan karena jelas tujuannya pun berbeda ya. Kemudian lanjut untuk family time, ini hanya untuk apa ya teman-teman, tujuannya untuk refreshing ya, atau mempererat tali silaturahmi bersama keluarga kecil aku, yang dimana aku ingin menganggarkan budget ini untuk kegiatan bermain di luar ya bersama keluarga kecil aku. Next, untuk home living ini adalah kebutuhan rumah, yang dimana mungkin untuk kali ini aku lebih membutuhkan kulkas, makanya aku mengusahakan untuk home living ini untuk dikejar gitu. Nah, lanjut di sini anggarannya 95.000. Kita hitung dulu apakah cukup ya uangnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80. Nah, ini 2000-annya ada 10.000, 90, dan ini 5.000-nya. Jadi totalnya 95.000. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah ini udah selesai cash stuffing kebutuhan aku di bulan Mei. Dan ini dia masih ada slip gaji. Slip gaji, kok slip gaji teman-teman? Ada uang slip ya, mohon maaf, ada uang slip sebanyak 500.000 yang udah aku jelaskan, yaitu untuk tabungan berjangka aku. Nah, di sini aku menggunakan non cash ya teman-teman, jadi langsung aku simpan ke ATM ya. Nah, ini untuk trackernya sebenarnya ini setiap setiap ziplock itu aku sekat pakai kertas tuh buat bikin ini teman-teman trackernya. Cuman aku belum sempet ya, kayak belum semangat aja gitu teman-teman. Nah, ini dia 500.000 uang slip ya teman-teman. Lanjut aja aku masukin ke sini. Nah, ini juga aku belum bikin uang slip lagi untuk bulan depan, mudah-mudahan aku bisa langsung bikin ya.
Oke, ini dia untuk tabungan berjangka. Alhamdulillah sudah terisi di bulan Mei sebanyak 500.000. Nah, oke teman-teman, mungkin segini aja ya teman-teman sharing kegiatan aku ke staffing di bulan Mei. Semoga video aku ini bisa sedikit bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua yang ada di rumah yang belum mulai juga budgeting. Yuk kita mulai bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.